Bapak Ibu sebagai orang tua jangan mau kalah dengan para ustadz ustadzah di sekolah. Jangan hanya Bun, nek ngaji Quran pokoknya anak saya pasrahkan ustadz ustadzah. Wah, rugi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita kelasnya nanti jadi kelasnya jadi tidak excellent nanti gitu. Adat kebiasaan tradisi beliau setiap menitnya, setiap jamnya itu saya saksikan. Bagaimana mengajarkan kepada santri-santri tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah golongan manusia berdasarkan interaksinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, faminhum dzalimun linafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya? Bitaksiri fil amali bihi, yakni sembrono atau sangat kurang di dalam interaksinya terhadap Al-Quran. Waduh, sayang sekali ya. Jadi kita tadi dibilang sudah umat yang sangat menakjubkan keimanannya karena mau beriman terhadap kitab yang kita tidak ketemu rasulnya begitu. Tetapi kemudian ternyata ketika interaksi kita tidak sebagaimana mestinya terhadap kitab suci ini, maka naudzubillah ya, termasuk kategori dzalimun linafsih. Ya, kenapa dikatakan dzalimun linafsih? Sebab ketika seseorang itu interaksinya terhadap Al-Quran tidak standar gitu ya, maka yang rugi dia sendiri, bukan orang lain gitu. Maka dikatakan menzolimi dirinya sendiri gitu. Ketika seseorang itu interaksinya terhadap Al-Quran tidak standar gitu ya, maka yang rugi dia sendiri, bukan orang lain gitu. Maka dikatakan menzolimi dirinya sendiri gitu. Kemudian yang level kedua ini lumayan, waminhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Apa maksudnya? Ya malubihi aghlabal awqat. Yakni mengamalkan Al-Quran aghlabal awqat di mayoritas waktunya. Ya artinya ini berarti sudah lumayan ya, sudah bagus gitu. Nah, tetapi masih ada yang lebih bagus lagi. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ini yang paling excellent. Apa katanya? Apa tafsirnya? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yadhummu ilal ilmi at-ta'lima wal irsyada ilal amali. Jadi dia bukan hanya memahami dan mengamalkan, tapi juga at-ta'lim, mengajarkan, wal irsyadi ilal amali, dan memberikan contoh bagaimana mengamalkannya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua jangan mau kalah dengan para ustadz ustadzah di sekolah. Jangan hanya Bun, nek ngaji Quran pokoknya anak saya pasrahkan ustadz ustadzah. Wah, rugi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita kelasnya nanti jadi kelasnya jadi tidak excellent nanti gitu. Kalau kita mau excellent ini jangan kalah dengan ustadz ustadzah. Jadi kita memahami, yadhummu itu mengumpulkan ya, yadhummu ilal ilmi, menambahkan pada pemahamannya terhadap Al-Quran. Apa ditambahkan apa? At-ta'lim. Dia faham, kemudian dia mengajarkan gitu ya. Kemudian apa? Wal irsyadi ilal amali, dan memberi contoh, memberi petunjuk bagaimana mengamalkannya. Ya, jadi kalau boleh sedikit saya nostalgia dengan kisah di depan tadi ya, bagaimana saya berinteraksi dengan bapak saya dahulu begitu. Wala nuzaki 'alallahi ahad, sekali lagi ya, bahwa saya mungkin tidak secara verbal dikasih contoh, maksudnya bukan dikasih contoh, tidak secara verbal dikandani gitu. Iki lho carane ngene, kowe kudu ngene, enggak gitu. Tapi adat kebiasaan tradisi beliau setiap menitnya, setiap jamnya itu saya saksikan. Bagaimana mengajarkan kepada santri-santri tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh. Pada zaman dahulu ya, saya masih ngalami pakai lampu teplok ya, pakai lampu petromak gitu, karena waktu itu listrik belum ada, belum juga dakwahnya ke ya mungkin ke sekitar lah, ke klero, ke perumahan, ke segala macam lah gitu.
itu al-irsyadu ilal amal, memberi contoh bagaimana mengamalkannya gitu. Ya, nah, maka kita juga bisa melakukan itu ya.